Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Oke. Sebelum kita bahas mengenai statistika, nah coba kita amati di sini ada sebuah siswa ya sedang melakukan pemilihan ya tentunya ya. Di sini ada tempat untuk memilihnya ya, bilik suara, dan di sini ada kotak suara. Nah, yang mana si data-data hasil pemilihan ini ya tentunya akan digunakan untuk perhitungan memperoleh sebuah jumlah suara masing-masing calon ya atau pasangan calon. Nah, biasanya kalau pada sekolah itu pemilihan ketua OSIS ya yang sering kita saksikan atau kita laksanakan di sekolah-sekolah. Nah, data semua itu berhubungan dengan statistik ya, karena nantinya akan diolah ya. Nah, di sini secara data konsepnya statistika itu berhubungan dengan pengertiannya, kemudian pengumpulan datanya, dan ukuran pemusatan ya atau perhitungannya ya. Oke, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti gambar yang di samping ini? Nah, di sini ada seseorang yang sedang menimbang tubuhnya ya dengan timbangan duduk ya. Nah, tentunya kegiatan tersebut bisa memperoleh atau dapat memperoleh data berat badan kita ya. Oke. Nah, jadi secara tinjauan ya konstekstualnya, situasinya di sini ada beberapa istilah ya, di dalam statistika itu. Nah, data statistika itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka sejelas. Kalau datum itu adalah angka-angka yang terdapat pada data statistika masing-masing, baik itu variabel datanya ya. Jadi istilah bagian dari data statistika itu datum ya. Kalau data kualitatif dan kuantitatif itu ya memiliki kriteria ya. Nah, jadi di sini kalau secara kualitatif itu ya data yang menyatakan ya kategori tertentu ya atau kode dari inisial tertentu ya. Nah, jadi data kualitatif itu bisa dikatakan data yang berhubungan dengan kualitas. Baik itu tuntas, tidak tuntas, baik, buruk ya, gitu. Kalau data kuantitatif itu data yang angka-angkanya diperoleh dari kuantitas tertentu atau jumlah, baik itu cacahan ataupun kuantitas ukuran. Jadi berhubungan dengan ukuran ataupun jumlah ya biasanya kalau kuantitas. Nah, di sini istilah-istilah dari kuantitas jumlah ya diperoleh dari kegiatan membilang disebut kuantitas jumlah. Nah, data kuantitas yang berasal dari kuantitas jumlah disebut data cacahan ya. Kemudian ada kuantitas ukuran ya, sudah jelas ya diperoleh dari kegiatan mengukur. Kemudian ada data ukuran ya, berasal dari kuantitas ukuran ya. Nah, di sini ada sebuah contoh hasil pengambilan data ya ataupun hasil survei ya. Data pemilihan calon bupati dan wakil bupati kepala daerah tingkat 2. Nah, di sini ini salah satu contoh saja ya. Misalnya di sini nomor 1, 2, 3 dan sampai dengan 5 itu memiliki pasangan tersendiri. Nah, dari pemilihan suara yang sah ya
yang terbanyak ini pasangan nomor 5 yaitu Edi dan Theo ya, dari segi jumlahnya dan pemilihannya ya. Tentunya kita bisa lihat ya, kalau secara presentasinya ya, yang terbesar ya, itu pada Edi, pasangan Edi dan Theo itu sekitar 41% ya, banyaknya suara yang memilih. Kemudian kalau dilihat dari diagramnya sama ya. Jadi kalau data statistika itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram batang ya, atau diagram lingkaran ya. Itu tergantung kepada penyajian datanya. Nah, jadi di sini sama ya, ini juga ada data kuantitatif ya, atau jumlah atau ukuran tertentu. Misalnya di sini data kepala keluarga ya, 10 kepala keluarga RT 5 RW 3 Desa Sukamaju. Nah, jadi masing-masing warga ini ya, kepala keluarga ini memiliki sepeda motor tersendiri. Nah, jadi tergantung keluarganya. Jadi di sini ada beberapa kepala keluarga yang tidak memiliki sepeda motor ya, tentunya. Makanya di sini 0 ya, berarti dia itu belum beli ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, dalam bentuk tabelnya bahwa kepala keluarga ke-6 ya, ini memiliki 3 sepeda motor yang terbanyak ya. Bisa kita lihat ya. Nah, kemudian frekuensi itu menyatakan datum yang muncul pada sebuah data ya. Jadi menyatakan banyaknya data ya, data setiap anggota ya, itu frekuensi. Misalnya kalau di kepala keluarga berarti ada berapa hasilnya ya. Itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok beda lagi ya, berarti hanya beberapa kelompok yang menyatakan datum atau data dari sebuah anggota tersebut. Nah, biasanya lambang yang digunakan untuk variabel biasanya memakai huruf kapital. Di sini ada X dan Y. Makanya di sini bisa menggunakan variabel X, Y, atau bahkan ada juga yang Z. Nah, jadi di sini secara definisi bisa kita lihat, jadi statistika itu ilmu tentang pengolahan data ya, penyajian data yang telah diolah ya, yang memberikan informasi yang mudah dipahami para pembaca sekilas, tepat dan akurat. Sedangkan datanya itu adalah rangkaian informasi yang ditulis dalam bentuk angka-angka ya. Jadi kalau statistika itu rangkaian ya, pengolahan data ya, yang sudah dilakukan perhitungan dan sudah dilakukan kesimpulan ya. Oke. Jadi di sini cara pengumpulan datanya bisa secara langsung ya, bisa survei ke lapangan atau melakukan wawancara atau memberikan kuesioner ya. Nah, kalau tidak langsung bisa itu dicari dari beberapa sumber, baik itu dari surat kabar, majalah, internet ya, atau ke pihak instansi tertentu ya, secara tidak langsung. Nah, jadi di sini ukuran pemusatan datanya itu meliputi 3 bagian dasar ya. Yang pertama di sini ada rata-rata, kedua itu median, dan ketiga adalah modus. Rata-rata itu adalah jumlah data ya, perbandingan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya anggota ya. Nah, makanya di sini X bar ya, atau rata-rata, min bisa berarti
sama dengan perbandingan antara jumlah seluruh data dibagi banyaknya anggota ya. Sigma X dibagi N ya, menyatakan banyaknya data. Kemudian kalau median ya, nah, median itu adalah nilai tengah dari suatu data ya, bilangan yang membagi data menjadi dua kelompok ya, yang sama frekuensinya. Boleh dikatakan nilai tengah ya, median itu. Kalau modus itu adalah data atau datum yang paling sering muncul ya, atau yang terbanyak. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, bisa kita baca. Misalnya dari 10 kotak tertutup nih. Jadi anggotanya sudah kelihatan ada 10 anggota atau 10 kotak. Masing-masing kotak di sini ada keterangannya, atau kita baca kotak pertama dan kelima masing-masing berisi 1 buah jeruk. Kotak kedua, keempat, ketujuh dan ke-10 berisi 3 buah jeruk. Kotak ketiga berisi 6 buah jeruk. Kotak ke-6 berisi 7 buah jeruk. Kotak ke-8 dan ke-9 berisi 8 jeruk. Misalnya data X, data yang banyaknya jeruk terdapat pada masing-masing kotak. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, tentukan rata-ratanya, mediannya, dan modusnya. Nah, tadi kan sudah kita lihat ya, bahwa masing-masing kotak itu memiliki jumlah atau isi jeruk yang berbeda. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Nah, kita urutkan di sini ya. Dari kotak pertama sampai kotak 10 itu memiliki jumlah jeruk yang berbeda. Nah, ini si jumlah datanya ini ya, kita jumlahkan ya. Nah, masing-masing kotak kita jumlahkan dari 1. Oke, 1 ditambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 1 lagi tambah 7 tambah 3 tambah 8 tambah 8 tambah 3. Nah, kalau sudah dijumlah semua, dibagi banyaknya anggota atau banyaknya kotak tadi ya. Nah, sedangkan kotaknya itu ada 10. Nah, maaf ya, ini seharusnya bagi 10 ya. 43 dibagi 10 ya. Ini dibagi 10 ya. Oke. 43 dibagi 10 hasilnya 4,3. Itu adalah rata-ratanya. Nah, kalau mediannya, nilai tengahnya, karena ini ada 10 anggota, nah caranya kita urutkan si datanya ya. Dari 10 kotak itu urutkan datanya dari data terkecil sampai terbesar ya. Nah, misalkan ini 1 1, kemudian 3 3 3, kemudian 6 7 8. Coba kita bagi. Karena ini ada 10 anggota, berarti nilai tengahnya itu, karena datanya sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar, ambil nilai tengah-tengahnya. Ternyata tengah-tengahnya itu terdapat pada urutan ke-5 dan ke-6. Nah, berarti cara memperolehnya, mediannya itu cukup menjumlahkan data ke-5 dan ke-6 nya, yaitu 3 ditambah 3 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, itu adalah nilai mediannya. Kemudian nilai modusnya itu, nah, data yang sering atau datum yang sering muncul pada data X ini adalah berapa ini? Ternyata 3. Nah, jadi nilai yang sering munculnya itu, atau data yang sering munculnya itu, datumnya 3 untuk modusnya. Oke, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan pembahasan sekilas ini bisa membantu memahami materi statistika ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.